lecet dan berdarah saat menyusui itu rasanya Selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang pro dan kontra seputar menyusui secara langsung dan pumping. Nah, sebenarnya metode menyusui dan metode pumping ini sama-sama memberikan yang terbaik untuk sang baby, yaitu memberikan ASI. Namun tak jarang di masyarakat kita sering mendengar moms yang kena shaming gara-gara memberikan pumping kepada si baby. Nah, kita langsung mulai aja. Yang pertama, menyusui secara langsung atau yang kita dengar dengan direct breastfeeding atau DBF. Nah, menyusui secara langsung di payudara ibu itu sudah dimulai sejak baby baru dilahirkan yang kita kenal dengan istilah IMD. Nah, saat proses IMD, baby akan mencari puting payudara ibu dan mengisapnya, itu sudah termasuk dalam menyusui secara langsung. Nah, seperti yang kita tahu, menyusui secara langsung itu tidak akan terjadi kontaminasi untuk ASI. Kenapa? Ketika si baby menyusu kepada sang ibu, si baby akan mengisap payudara ibu dan aliran ASI akan keluar dari payudara ibu menuju ke tubuh baby tanpa melewati udara, tanpa terkontaminasi dengan botol-botol atau udara, sehingga ASI yang masuk ke tubuh baby itu lebih maksimal, lebih full vitaminnya, dan tidak ada yang terpecah-pecah akibat bereaksi dengan udara. Oke. Selain itu, manfaat DBF kita bisa ketahui. Yang pertama, kita tidak perlu membawa pompa ASI kemanapun kita pergi, karena kapanpun baby mau minum, ibu cukup sedia saja dan ibu tinggal memberikan kepada baby. Yang kedua, proses LDR-nya lebih cepat. LDR itu apa sih? LDR itu adalah let down reflex. Dia let down reflex. Reflex ini adalah mekanisme yang terjadi di dalam payudara ketika si baby mengisap payudara sang ibu, sehingga saraf dalam payudara ini akan memberikan sinyal kepada otak untuk memproduksi hormon oksitosin, sehingga ASI akan berjalan dengan lancar. Makanya kalau DBF biasanya LDR akan lebih cepat terjadi. Yang ketiga, manfaat DBF adalah produksi ASI akan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan sang baby. Jadi semakin banyak si baby menghisap ASI, maka akan semakin banyak produksi ASI dikeluarkan dan banyak juga produksi ASI. Nah, untuk ibu manfaat DBF-nya apa? Yang paling pertama dan paling penting, ibu akan terhindar dari yang namanya kanker payudara dan kanker ovarium. Nah, yang kedua, ibu akan lebih cepat langsing atau kurus atau kembali ke berat badan semula, karena ketika menyusui lemak-lemak dan badan sang ibu akan membakar kalori yang cukup tinggi untuk menghasilkan ASI, sehingga berat badan, bentuk tubuh ibu akan lebih cepat kembali ke semula. Yang ketiga, ukuran rahim ibu akan lebih cepat kembali ke ukuran semula setelah melahirkan. 4. Ibu akan menciptakan bonding yang lebih banyak bersama dengan si baby. Kenapa? Ketika ibu menyusui secara langsung, otomatis mata baby dan mata ibu akan sering ketemu, dan kulit juga akan sering ketemu, sehingga bonding akan tercipta lebih kuat dan bonding akan tercipta lebih dalam. Nah, untuk si baby apa manfaatnya? Untuk baby, yang pertama, sistem tubuh imun baby akan menjadi lebih kuat. Dan yang kedua, baby akan terhindar dari SIDS. SIDS itu adalah Suddenly Infant Death Syndrome. Ini yang paling sering terjadi kepada baby di bawah 6 bulan. Kenapa? Ketika si baby menyusui, otomatis dia akan terbangun di malam hari, dan dia akan mengisap payudara ibu sehingga SIDS ini bisa terhindarkan. Yang ketiga, baby akan bebas dari yang namanya diabetes dan obesitas, karena dia mengonsumsi ASI sesuai dengan kebutuhan badan dia dan sesuai dengan perintah dari otak dia. Nah, itu adalah manfaat-manfaat seputar DBF. Bagaimana dengan negatif-negatifnya? Nah, selain mempunyai manfaat, ternyata juga mempunyai negatif untuk DBF. Apa aja? Yang pertama, ibu harus siap sedia kapanpun ketika baby minta susu, minta ASI. Nah, yang kedua, ibu tidak bisa mewakilkan orang lain untuk memberikan ASI kepada sang baby.
Yang ketiga, saat di kerumunan orang, ibu hanya memakai apron saat menyusui. Dan belum lagi ketika si baby sudah mulai lasa-lasanya, ibu harus bekerja lebih keras untuk menutupi apronnya. Nah, yang keempat, resikonya lecet dan berdarah pada puting, dan ibu tetap harus menyusui. Nah, lecet dan berdarah pada puting payudara saat menyusui itu adalah drama-drama yang akan menjadi kenangan saat nanti si baby udah gede. Dan itu rasanya sangat luar biasa ketika lecet dan berdarah saat menyusui, itu rasanya Nah, yang kelima, payudara akan bengkak apabila si ibu lama tidak menyusui. Nah, seperti begini, contohnya ketika si baby sudah mulai empasi, otomatis si baby akan mulai sedikit mengonsumsi ASI dan sedikit akan menyusu. Nah, sedangkan produksi ASI ibu kan masih banyak tuh. Nah, itu resikonya payudara ibu bisa bengkak, sehingga ibu juga harus memerahnya keluar. Memerah bisa pakai tangan, bisa pakai pamping. Oke, yang keenam, ibu bisa kebingungan saat mau konsumsi obat ketika sakit. Nah, seperti aku misalnya, waktu aku demam, aku mau konsumsi misal Panadol. Nah, aku sanksi nih, nanti ada apa-apa nggak ya sama baby aku. Nah, jadinya terakhir aku mengambil langkah-langkah seperti minum jamu saja atau minum air jahe, supaya apa saja untuk mengeluarkan keringat-keringat dan untuk meningkatkan imun tubuh aja. Dan biasanya kalau untuk ibu menyusui itu harus jaga kesehatan banget, jangan sempat drop. Karena kalau untuk setelah drop kita gitu, kita mau konsumsi obat tuh kita harus kasih tahu dokter kalau kita lagi menyusui juga, supaya dokter bisa mengatur obat yang boleh dikonsumsi ibu menyusui dan obat yang tidak boleh dikonsumsi ibu menyusui. Oke, yang ketujuh, kita tidak tahu seberapa banyak baby kita minum ASI, karena kita kan selama ini nggak pernah pompa tuh, hanya langsung aja. Jadi kita nggak tahu takarannya baby kita tuh minumnya sebenarnya udah berapa mili. Nah, itu tadi adalah pro dan kontra seputar menyusui secara langsung. Nah, kita langsung masuk ke tetangganya, pumping. Nah, pumping ini biasa itu dilakukan oleh ibu yang bekerja, atau kadang ibu yang mempunyai lecet atau berdarah pada payudaranya dan mempunyai trauma ketika menyusui. Itu bukan hal yang memalukan atau hal yang perlu diejek, karena ketika puting payudara kita luka, berdarah dan menyusui, itu rasanya benar-benar maknyus, dan tidak semua orang bisa menahan rasa sakit itu. Jadi ada yang lebih memilih ke pumping, tapi ada juga yang ibu bekerja paginya dia pumpingkan ASINya, tapi malamnya dia tetap DBF. Nah, jadi sebenarnya pumping sama DBF itu bukan metode pilihan, tapi itu dua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan, tergantung sang ibu saja. Karena teman aku juga ada yang dia pumping sama dia pergi bekerja karena anaknya yang dititipkan. Nah, tapi waktu dia pulang kerja malam itu anaknya full menyusu secara langsung atau DBF. Nah, untuk pumping, apa sih manfaat-manfaatnya pumping, pro-nya pumping itu apa sih? Nah, untuk pumping itu yang pertama, ibu itu lebih mempunyai kebebasan waktu, karena ibu bisa menyediakan stok ASI. Jadi kapanpun si baby mau minum, ibu sudah mempunyai stok ASI untuk dikasihkan. Yang kedua, ibu bisa diwakilkan oleh orang lain dalam memberikan ASI kepada sang baby. Karena ibu sudah mempunyai stok ASI, otomatis orang lain bisa memberikannya lewat botol susu ataupun lewat cangkir kepada baby. Jadi ibu lebih bebas dan lebih fleksibel. Yang ketiga, ibu bisa lebih tenang, dan lebih tenangnya itu misalnya kayak ibu tidak perlu takut tiba-tiba produksi ASINya menurun, atau tidak perlu takut tiba-tiba misalnya kayak produksi ASINya tiba-tiba berhenti, jadi ibu masih punya stok-stok ASI. Nah, yang keempat, jam-jam minum susu si baby lebih beraturan, karena untuk pumping itu misalnya di jam 2 ibunya kasih susu, nanti ibunya bisa start di jam berapa akan dikasih susu lagi. Beda dengan tadi DBF, si baby menyusu kapanpun dia mau. Oke. Nah, untuk kontranya
di pumping ini, yang pertama, ibu perlu biaya tambahan untuk membeli pompa ASI, botol susu, sabun sikat untuk membersihkan botol-botol susunya, sterilnya, ya kan, bukan peralatan perang untuk membersihkan botol susu dan untuk membersihkan pompa ASI-nya. Yang kedua, ibu juga lebih boros dan memberikan kantong ASI, tempat penampung ASI. Nah, lebih boros di pengeluarannya dikit. Yang ketiga, ibu akan lebih repot karena kemana-mana ibu harus bawa yang namanya pompa ASI, harus bawa yang namanya kantong ASI. Nah, itu kayak alat perangnya itu yang wajib dibawa kemana-mana. Jadi waktu kerja pun ibu harus mencari sela-sela waktu untuk memompa ASInya keluar biar payudaranya tidak bengkak dan supaya ada cadangan ASI untuk anaknya nanti waktu pulang ke rumah. Yang keempat, nah untuk pumping ini bukan berarti tidak ada lecetnya ya. Di pumping juga ada lecet, cuma lecetnya nggak sampai berdarah seperti menyusui secara langsung. Dan di pumping ini bisa juga terjadi yang namanya infeksi jamur. Kenapa bisa infeksi jamur? Nah, ketika corong pumping itu ke payudara gitu, itu kan nanti di samping-sampingnya itu kan dia biasanya lembab, sebab gitu kan. Nah, kalau misalnya ibunya buru-buru lupa dilap, nah lama-lama itu bisa mengakibatkan jamur pada payudara, areola payudara. Nah, jadi ibu yang pumping itu harus menjaga kebersihan supaya tidak terkena yang namanya infeksi jamur. Nah, selain itu, pumping ini ternyata bisa membantu ibu yang mempunyai produksi ASI tidak banyak karena daya hisap mesin pumping dengan daya hisap baby pasti lebih kuat daya hisap mesin pumping. Jadi kalau ibu yang produksi ASINya tidak banyak, metode pumping ini sangat membantu ibu dalam merangsang produksi ASI ibu. Nah, itu tadi pro dan kontra seputar pumping dan menyusu secara langsung. Sebenarnya menyusu secara langsung juga kadang-kadang harus pumping untuk mengeluarkan sisa-sisa ASI yang tidak habis dikonsumsi bayi. Nah, jadi jangan pernah lagi shaming ibu-ibu yang lain yang melakukan pumping ya. Oke? Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya bisa saling belajar dan saling memberikan toleransi antara sesama ibu. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!